Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kaidah Istifham, Ikhtilaf, dan Tadaruk. Kami beranggota, saya sendiri Syifa Amaliatul Kisti, kemudian Rafidah Aziz, kemudian Afina Hasna, kemudian sama Nurul Azizah. Langsung ke bab istifham. Istifham adalah ungkapan dalam bentuk pertanyaan yang secara lahiriah itu tampak seperti meminta jawaban. Namun dalam tafsir digunakan untuk menyampaikan berbagai makna seperti penolakan, celaah, penegasan, keheranan, atau peringatan, tergantung pada konteks ayatnya. Dengan kata lain, ia adalah bentuk tanya yang maknanya itu bisa melampaui sekadar ingin tahu, karena fungsinya menyentuh akal dan hati pembaca. Kemudian langsung saja ke kaidah 126 yang berbunyi al-istifhamu akibat dikril ma'ayibi ablagu minal amri bitarkiha. Istifham, pertanyaan setelah penyebutan aib atau kesalahan itu lebih kuat pengaruhnya daripada perintah langsung untuk meninggalkannya. Penjelasannya, jika Al-Quran menyebutkan suatu keburukan atau penyimpangan lalu menyusulnya dengan bentuk pertanyaan, itu lebih menyentuh hati dan menggugah dibandingkan jika hanya memerintahkan untuk meninggalkannya secara langsung. Karena pertanyaan seperti itu membuat orang merenung dan merasa tercela secara halus. Contoh penerapan kaidah dalam Quran Surat As-Saffat ayat 154 yang berbunyi malakum kaifatahkumun. Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menatapkan? Nah, penjelasan di sini itu muncul setelah penyebutan kesalahan mereka dalam keyakinan. Tujuannya adalah untuk mencela akal dan logika mereka dengan cara halus namun tajam. Ini tuh lebih menyentuh daripada hanya mengatakan berhentilah membuat hukum yang sesat. Kemudian contoh yang kedua, surat Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Afanaja'alul muslimin nakal mujrimin malakum kaifatahkumun. Artinya, apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa atau kafir? Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Penjelasannya, pertanyaan ini tuh datang setelah anggapan batil bahwa orang kafir dan orang mukmin itu sama. Allah tidak langsung melarang pendapat itu, tapi mengajukan pertanyaan untuk menggugah akal mereka agar mereka itu sendiri menyadari kesalahannya. Langsung aja lanjut ke kaidah 127. Istifhamul inkari yakunu mutminan maknan nafi. Istifham ingkari, pertanyaan pengingkaran, mengandung makna penafian atau penolakan. Penjelasannya dalam Al-Quran, bentuk pertanyaan yang termasuk istifham ingkari seringkali mengandung arti penolakan nafi terhadap sesuatu. Jadi meskipun berbentuk tanya, maksudnya itu bukan untuk mencari jawaban, tapi menolak keras hal yang ditanyakan itu. Contohnya dalam surat An-Naml ayat 60, A'illahu ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Nah, penjelasan di sini ayat ini menyampaikan pertanyaan retoris yang bermakna penolakan keras terhadap adanya ilah selain Allah. Bentuk pertanyaannya itu seolah-olah bertanya tetapi sebenarnya menolak dan membatalkan secara logis kemungkinan ada Tuhan lain. Jawaban diharapkan yang dalam hati pembaca adalah tidak mungkin ada. Inilah makna nafi, penafian yang terkandung dalam istifham. Kemudian contoh surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Penjelasannya, bagaimana bisa kamu kafir? Karena pertanyaan tulus untuk mendapatkan alasan. Nah, tetapi bentuk kejutan dan penolakan keras terhadap sikap kafir itu dalam maka kekufuran setelahnya adalah sangat tidak masuk akal. Pertanyaan ini tuh mengandung pengasanan bahwa tidak ada alasan yang sah atau logis untuk mengingkari Allah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Rafidah Aziz.